Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Mari kita bersatu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertolongan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, Raja di atas segala raja, Allah yang memegang kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami sembah dan puji Engkau ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami mohon urapan Tuhan. Hari ini kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu Saudara saat Bapak Ibu Saudara melihat wajah saya atau penampilan saya di layar kaca Bapak Ibu Saudara, di kamera, di gadget Bapak Ibu Saudara? Apakah saya sedang bahagia? Apakah saya sedang sedih? Apakah saya sedang kekurangan? Ataukah saya sedang sakit? Bapak Ibu Saudara, manusia bisa menutup-nutupi, bisa berpenampilan berbeda dengan keadaan yang terjadi terhadap sesamanya. Manusia bisa tersenyum sekalipun hatinya sedang menangis. Manusia tetap bisa terlihat fit, padahal sebenarnya dirinya sedang rapuh dan lemah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tidak demikian di hadapan Tuhan. Di depan manusia kita bisa menutupi dengan senyum kita, dengan penampilan kita, dengan style kita, dengan energi kita. Ya, kita bisa menutupinya, tetapi tidak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kadang orang malu kalau terlihat dirinya sedang di dalam kekurangan. Kelihatannya kok dia hidupnya serba susah, tidak bisa berpenampilan dengan baik. Maka banyak orang itu berjuang, berusaha supaya terlihat lebih dari keadaannya, lebih daripada stoknya, begitu ya. Ada orang yang tidak mau terlihat sakit, maka dia harus terlihat sehat supaya dia kuat, supaya jangan sampai dibilang orang gopoan, orang rapuh. Aduh, orang rapuh ini nggak bisa dipakai, orang rapuh ini nggak kuat jalanin hidup. Ya, karena kita malu dibilang rapuh atau penyakitan atau berpenyakit gitu, tidak sehat, maka kita kuat-kuatkan diri kita. Kadang Bapak Ibu Saudara tidak ingin membuat pasangan, tidak mau membuat anak-anaknya khawatir, maka ya kelihatannya baik-baik saja, kelihatannya oke-oke saja, sehingga apa yang ada di pikiran, apa yang ada di hati tidak diketahui oleh siapapun, hanya saya sendiri, gitu ya. Semuanya ditanggung sendiri, semuanya dirasakan sendiri. Nanti kalau sudah nggak ada orang, sudah sepi, baru nangis, baru marah, gitu. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama membaca Amsal pasal 15 ayatnya yang ke-11 yang akan menolong kita bahwa Tuhan itu mengetahui yang tersembunyi. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan, lebih-lebih hati anak manusia. Ada lagunya ya, hati manusia siapa yang tahu? Benar, ini dibandingkan dengan keadaan dunia orang mati. Keadaan dunia orang mati itu sangat tersembunyi. Kita tidak bisa memahami ya, kita membaca sedikit-sedikit ada informasi dalam Alkitab. Dunia orang mati itu tempat pangkuan Bapak Abraham, tempat bagaimana orang-orang yang sudah meninggal ya. Tapi semuanya sepertinya masih kita nggak ngerti nih, orang yang meninggal sekarang lagi ngapain, mereka lagi gimana dan segimana situasinya. Ya hanya diberitahu saja itu tentang Sheol, dunia orang mati itu tidak berhubungan dengan dunia orang hidup sekarang ini, nggak ada komunikasinya, tersembunyi jauh di seberang sana begitu. Tapi Alkitab memberitahukan dunia orang mati itu terbuka. Apa arti dari kata terbuka? Tidak tertutup, semuanya terlihat,
Semuanya dengan jelas bisa diketahui oleh Tuhan. Semua yang terjadi, aktivitas apapun yang ada di sana. Alkitab katakan mereka semuanya istirahat, tapi tidak ada yang tersembunyi. Semuanya terbuka. Bagi kita ngintip pun kita nggak bisa, iya toh? Tempat yang tertutup itu, dunia orang mati, kebinasaan, semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Ada hal yang kita tidak bisa mengerti, yang kita tidak bisa pahami, yaitu dunia orang mati, kehidupan orang setelah kematian, dengan segala sesuatu apa yang terjadi di sana, itu rahasia, tertutup setutup-tutupnya, serapat-rapatnya. Tapi yang rapat itu pun di hadapan Tuhan, yang tertutup rapat itu terbuka dengan jelas di hadapan Allah. Lebih-lebih lagi apa dibandingkan oleh Tuhan? Hati manusia. Kadang-kadang masih ada manusia yang nggak sanggup, nggak mampu menahan rasa sakitnya itu. Kadang masih terkeluar dengan kalimat-kalimat klise ya. Oh, ketahuan nih dia sedang kepahitan. Oh, ketahuan nih dia sedang kecewa. Masih ada klise-klisenya gitu. Yang tertutup rapat saja, yang sama sekali tidak bisa diketahui manusia, itu bisa diketahui Tuhan. Lebih-lebih hati manusia yang masih kadang-kadang keprocot, yang masih kadang-kadang bisa terlihat dari ungkapan-ungkapan klisenya, kadang-kadang masih kelihatan dari sikapnya. Oh, dulu orang yang biasa, dulu pernah terlukai, itu buahnya dia pasti suka melukai orang lain. Sekalipun nggak disengaja, itu sudah otomatis, kita ngerti. Hatinya sedang pahit atau hatinya sedang baik-baik saja, sedang berbuah, itu ketahuan dari sikap. Ya manusia, hatinya itu masih kelihatan sedikit dari buahnya, ketahuan. Dunia orang mati yang tertutup rapat itu terbuka, apalagi hatinya manusia. So, jadi hal ini mau mengingatkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Kalau hati kita sedang terluka, kita berjuang menutupinya. Hati yang terluka itu dilihat oleh Tuhan loh. Cuman kadang-kadang kita sombong. Tuhan mau sembuhkan, Tuhan mau balut, kita bilang, oh nggak apa-apa Tuhan, aku kan hamba Tuhan, aku udah ngampunin. Oh nggak apa-apa Tuhan, aku akan berjuang untuk menahan rasa sakit ini. Padahal Tuhan mau datang dan mau balut dan mau sembuhin. Tapi kadang kita kekep, kita tutup hati kita untuk nggak mau disembuhkan sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada hati setiap kita yang tertutup di mata Tuhan. Semua Tuhan tahu. Ada kekecewaan yang tetap kita simpan bertahun-tahun. Tuhan tahu hati kita ini penuh sampah. Tuhan tahu nggak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Di depan manusia hati kita seperti tertata rapi, warna-warni, penuh warna indah. Padahal sebenarnya itu adalah tumpukan kepahitan, tumpukan kekecewaan yang kita lipat rapi-rapi, kita susun rapi-rapi di hati kita. Tuhan tahu kepahitan yang engkau alami puluhan tahun lalu. Tidak ada yang tersembunyi dan Tuhan mampu sembuhkan. Tuhan lihat semuanya. Ayo datang, Tuhan mau pulihkan. Tuhan ngerti luka yang kau alami. Tuhan itu peduli Bapak Ibu Saudara dengan apa yang kita rasakan. Tuhan tahu. Bapak Ibu Saudara, bukan Tuhan tidak melihat. Tapi kalau kita tidak pernah mengalami pembaharuan dalam hidup, kenapa? Hidup kita masih terus menghasilkan buah yang pahit. Perkataan kita masih menyakitkan orang lain. Kenapa? Karena kita tidak membuka hati kita. Tidak mau Tuhan bekerja untuk menyembuhkannya. Dan kita tetap bilang baik-baik saja kok Tuhan. Bukan Tuhan tidak melihat hati kita. Tidak. Tuhan melihat hati kita, tapi kita tidak mau dipulihkan. Bapak Ibu Saudara, ada yang engkau sembunyikan dari pasanganmu, ada yang engkau sembunyikan dari anak-anakmu, ada yang engkau sembunyikan dari saudara sepersekutuanmu tentang kegagalanmu. Tapi Tuhan mengetahui dan Tuhan melihat.
dan Tuhan mau mengangkatmu. Datang kepada Allah, Allah sanggup memulihkan itu. Tuhan tahu hatimu sekarang sedang khawatir. Tuhan tahu hatimu sedang takut tentang masa depan anak-anakmu, tentang masa depan rumah tanggamu, tentang pelayananmu. Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi, lebih-lebih hati anak manusia sangat terbuka di hadapan Tuhan. Dan Tuhan bukan hanya melihat hati anak manusia. Tuhan melihat dengan penuh kasih dan Dia mau memulihkan. Saudara dan saya, maukah menikmati pemulihan daripada Allah? Adakah engkau saat ini juga mungkin terjebak dengan konsep engkau sendiri saja yang merasakan? Enggak ada orang tahu apa yang engkau alami. Jangan lupa, ada Tuhan yang melihat kondisimu. Engkau merasa tidak ada yang mengasihimu, Tuhan mengasihimu. Bapak Ibu Saudara, engkau berarti di mata Tuhan, engkau berharga di mata Tuhan. Situasi hatimu yang kecewa, hatimu yang terluka, Tuhan tahu dan Tuhan mau pulihkan. Bapak Ibu Saudara, datang kepada Allah. Seluruh isi hatimu Tuhan tahu. Tuhan akan bekerja saat kita datang kepadanya. Selamat menikmati pemulihan daripada Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi dalam hati kita. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita. Bapa kami yang di sorga, kami hari ini berterima kasih. Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami dengan firman-Mu. Tuhan Yesus sertai kami. Tuhan, kami mau menikmati pemulihan daripada Allah. Kami percaya tidak ada yang tersembunyi di hati kami. Saat kami terluka, saat kami gagal, saat kami kecewa, saat apapun yang terjadi, kesedihan, kekhawatiran menimpa kami mau bawa hati kami di hadapan Tuhan untuk disucikan, dikuduskan. Kami mau hati kami untuk dipulihkan, disembuhkan, dimerdekakan, dibersihkan dari sampah-sampah, dari kehidupan, dari sikap-sikap hati yang kotor. Tuhan berkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau beraktivitas, kami mau melayani, berkati sepanjang hari kami hidup ini. Tolong kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.